Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesut. Salam setobi, salam setelara, salam sistem aktifetan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat, banyak sahabat bediler yang bertanya, bang, berapa biaya membuat bullpup? Saya sering jawab di kolom komentar itu sahabat, itu tergantung spesifikasi penggunaan bahan yang digunakan, karena bukan kalau biaya merakitnya mungkin nggak seberapa, tapi biaya bahannya sahabat yang harus diperhatikan. Baik, salah satu contoh umpamanya ini senapan yang biasa saya gunakan sahabat, ini senapan SAP Innova yang menjadi bullpup, bentuknya semacam ini. Oke, menjadi bullpup. Kemudian sekarang kita akan membedah apa saja yang harus kita siapkan untuk membuatnya. Mohon maaf sahabat, saya bukan produsen ya, jadi saya tidak menjual barang, dan juga saya bukan teknisi yang bisa memperbaiki. Cuma channel ini untuk tujuan share, untuk tujuan berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi. Begitu saja. Jadi kalau jangan ditawar berapa bang saya mau beli, nggak ada di sini sahabat, nggak ada. Tapi mungkin ke belakangnya saya hanya siap untuk merangkaikannya. Bahannya silahkan kirim pada saya dan saya siap merangkaikannya. Itu saja. Bahannya yang dibutuhkan apa saja untuk membuat bullpup? Yang pertama adalah unit. Yang pertama adalah unitnya. Unitnya itu bebas sahabat, semua unit itu bisa dibuat menjadi bullpup. Mau uklik, mau gejluk, mau PCP, bisa dijadikan sebagai bullpup. Semua senapan angin bisa dijadikan bullpup. Namun perbedaannya cuma adalah kesulitannya, tingkat kesulitannya sahabat. Ada yang mudah, ada yang sulit untuk dibuat menjadi bullpup. Semuanya bisa, tapi ya kadang-kadang sulit saja gitu dibuat. Kita kerucutkan saja menjadi uklik lah, seperti yang biasa saya bahas, yaitu tentang uklik sahabat. Uklik kalau dijadikan sebagai bahan bullpup itu lebih enak mencari uklik yang laras dan juga chambernya mudah dilepas dari serombong atau pipa tabung. Kalau yang menggunakan patri seperti halnya SAP AC, Garuda, Barata klasik, kemudian Bison, Dragon, Top 10 dan sebagainya, itu agak sulit, bukan tidak bisa tapi agak sulit dikarenakan menggunakan patri, sehingga kalau umpamanya kita lepas patrinya, kalau kita tempelkan lagi takutnya tidak sekuat buatan produsennya ketika mau menempel patrinya ulang, ketika mau mengganti, memposisikan tabung pompa itu ke samping. Kan kalau bullpup itu sahabat normalnya itu menggunakan pompa samping ya, ada juga yang menggunakan pompa bawah gitu, ada juga yang menggunakan pompa bawah, ada, tapi di luar normal lah. Seperti itu. Jadi senapannya seperti apa, bahan yang bisa digunakan, seperti halnya sahabat Tiger, kemudian Jawara Tiger, SAP Innova, kemudian Predator, Canon 737, Canon 747, itu bisa. Namun sahabat, yang lebih mudah lagi untuk dijadikan sebagai bullpup itu adalah yaitu senapan yang chambernya menggunakan chamber semacam ini. Chambernya menggunakan chamber monolet lah istilahnya, menggabungkan chamber dengan tabungnya. Ini lebih mudah. Seperti halnya SAP Innova, ini SAP Innova sahabat. SAP Innova, SAP Predator, kemudian Canon 37, Canon 747. Kenapa kok lebih mudah? Dikarenakan perubahan lubang, pengeboran lubang ketika mau menjadikan senapan ini menjadi pumping itu cuma ada 2 lubang dan itu tembus atas bawah, itu lebih mudah, yaitu lubang transfer angin dan juga lubang
baut yang di bawah ini yang hanya kita ganti posisinya sehingga stang ini bisa kita putar ke samping. Kalau seperti halnya sub tiger sahabat, itu lubangnya banyak untuk diganti sehingga pencuakannya banyak, dan juga beberapa sub-sub yang lain itu. Jadi cari yang seperti ini, itu lebih mudah. Dan juga sahabat, ini terkait estimasi ya. Jadi Anda menggunakan bahan yang baru, tentu saja biayanya juga sedikit lebih mahal kan, karena harganya juga mahal. Saya punya bahan lagi sahabat, ini contohnya Sabinova, ini sudah rusak. Kalau umpamanya cari bahan, carilah yang rusak-rusak saja, nggak apa-apa, karena ada beberapa komponen yang harus kita ganti. Kalau rusak toh akan diganti. Yang utuh minimal yaitu stang pompa ini utuh, kemudian tabung, serombong tabung ini tetap akan kita gunakan, kemudian klep pompa ini tetap akan kita gunakan, tabung di dalamnya kalau umpamanya tidak di-upgrade tetap bisa kita gunakan, kemudian sistem trigger baik plat L, triggernya dan sebagainya itu masih ada. Kalau umpamanya larasnya sudah ngacak kemana-mana, ini pasti harus diganti. Kemudian cincin larasnya sudah pecah, nggak apa-apa karena ini akan diganti. Ininya popornya habis, umpamanya hancur, nggak apa-apa karena itu bisa kita harus ganti popornya karena akan menggunakan popor bulbuk seperti itu. Jadi itu adalah terkait kepada bahan sahabat, bahan yang kita pilih. Cari yang bekas saja, itu kan lebih murah. Ini saya dapat bekas dari teman, harganya cukup ya, nggak keliru, dia kasih 1,5 150 lah kasihnya, karena ini normal sahabat, ini normal. Jadi kata saya dari stang pompa ke belakang ini masih normal, jadi kita tidak perlu tidak perlu menggantinya. Aduh, ini pengunci grendelnya sahabat. Nah, ini normal, normal, nembaknya normal maksudnya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan, jadi tidak terlalu banyak perubahan yang harus kita ganti. Beberapa komponen masih kita gunakan gitu bahan. Namun apakah ini akan dijadikan sebagai bulbuk, masih belum punya modal. Seandainya ada sponsor, ada yang sudi untuk menghibahkan popornya, mounting teleskopnya, cincin larasnya, umpamanya, saya langsung akan jadikan ini menjadi bulbuk. Tapi untuk sementara mungkin saya restorasi saja, untuk menjadi di part selanjutnya saya restorasi menjadi standar dulu untuk dihidupkan. Selanjutnya bahan selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah popor. Untuk popor sahabat, bisa buat sendiri bisa. Kalau umpamanya mau beli, banyak dijualan toko-toko online, baik di Topet ataupun di Lazada. Kalau yang di toko-toko yang lain sepertinya agak sulit sahabat. Komponen-komponen senapan itu banyak bentuk popor dan harganya juga bervariasi. Maka semakin mahal, semakin bagus bentuk popornya, harganya juga akan semakin mahal tentunya. Popor yang kedua, kita pilih popor yang sesuai dengan bentuk dan keinginan kita. Kalau popor yang seperti ini yang saya gunakan sahabat, sering ditanyakan beli di mana bang, saya dulu beli online, tapi sekarang sepertinya tokonya sudah nggak menjual popor dengan bentuk seperti ini lagi, seperti itu. Jadi saya mungkin akan menjiplak dan akan dibuat minta bantuan kepada Maple untuk dibuatkan lagi kalau umpamanya nanti melanjutkan proses ini. Popor yang nomor 3 yang harus diganti juga adalah cincin laras. Cincin laras ini harus diganti. Kita pilih cincin laras yang bisa diputar, jadi posisinya nanti akan diputar. Masalahnya serombong tabungnya ini akan diputar, maka kita nggak bisa menggunakan cincin bawaan, cincin laras bawaan. Nomor 3. Nomor 4 yaitu mounting teleskop. Mounting teleskop ini juga harus kita ganti. Mounting teleskopnya banyak model-modelnya sahabat. Ada mounting teleskop ini yang hanya tempelan semacam ini, ada mounting teleskop ini yang langsung mengklaim ataupun menyatu dengan
serombong tabung lengkap dengan triggernya, dan harganya pasti lebih mahal gitu. Jadi mounting teleskop ini macamnya juga bervariasi, Anda pilih sesuai dengan model dan juga kemampuan kalian. Setelah itu sahabat, setelah mounting teleskop juga tidak kalah lagi adalah laras. Laras ini juga harus diganti. Laras itu nggak bisa menggunakan laras OD8 ataupun OD9, dikarenakan mounting teleskop yang dijual di toko-toko online itu kebanyakan untuk OD13 ke atas. Tidak ada yang OD8 ataupun OD9 untuk larasnya, kecuali dibuat sendiri kalau punya bahan dan juga punya kreasi gitu. Kalau umpamanya beli ya larasnya ini harus kita ganti. Kalau umpamanya tidak mau diganti, larasnya sudah akurasinya mantap, serombong larasnya harus kita ganti sahabat. Kalau bahannya seperti halnya Sharp Innova yang bahannya itu plastik, ketika diletakkan mounting teleskop tentu saja diklem, tentu saja akan bergerak. Jadi serombong larasnya saja kita ganti. Tapi kalau Innova sahabat, karena larasnya hanya laras 50 ya, nggak keluar ke bagian depan di sini, jadi agak sulit dikarenakan cincin laras itu ada di ujung sehingga nggak ngeklem larasnya. Jadi kalau cincin laras sahabat, kalau laras itu minimal 55. Kalau seperti Sharp Tiger, kalau umpamanya larasnya laras 60 cm masih enak. Tapi kalau Sharp Innova karena larasnya 50, itu lurus dengan cincin laras nanti nggak bisa, agak sulit. Harus butuh kreasi lagi, kreasi paksaan. Jadi larasnya harus kita ganti. Selanjutnya yang harus kita ganti juga adalah sistem chamber, karena chambernya akan dipindah, bukan dipindah, ditambah. Triggernya ini chamber. Trigger ini yang biasanya ada di bawah chamber, kita akan pindah agak ke depan seperti ini. Ini kan chambernya. Biasanya trigger itu ada di bawah chamber, namun ternyata sekarang triggernya ada di depan semacam ini. Ini bisa sahabat beli box picu, kawat, dan juga trigger ada dua, satu untuk trigger belakang, yang nomor satunya lagi untuk trigger depan. Itu kalau umpamanya beli semua sahabat. Kalau umpamanya Anda bisa berkreasi sendiri, ada beberapa part yang bisa dibuat sendiri, kan lebih meringankan beban. Untuk proses perakitannya saya sudah pernah di-share di bagaimana caranya membuat senapan bullpup. Sudah ada di playlist trik bullpup. Silakan sahabat bisa cek di sana. Jadi itu saja beberapa komponen yang harus kita persiapkan, harus kita cek, kalkulasi sendiri biaya yang kita butuhkan untuk beberapa part-part tersebut, yang kemudian bisa kita rakit sendiri di rumah. Gak usah dikirim ke saya sahabat, rakit sendiri kok bisa. Toh punya sendiri, rusak siapa yang mau mengkritisi, toh punya sendiri. Tapi kalau melihat orang lain nggak sukses ya kan gitu ya. Dan untuk sementara ini sahabat, banyak teman-teman yang minta saya untuk membuatkannya. Saya cuma bilang seperti ini, siapkan komponennya, saya akan merakitkannya. Kalau umpamanya komponennya masih minta ke saya nggak tahu spesifikasi yang dibutuhkan oleh pemesan seperti apa, popornya bentuk apa, larasnya menggunakan apa, dan sebagainya, kan saya nggak tahu. Jadi siapkan bahannya, kirim ke saya, kemudian saya akan eksekusi. Karena beberapa bahan juga yang harus disiapkan sahabat, seperti hanya lem besi dan cat umpamanya, kalau umpamanya dibutuhkan dan sebagainya. Ada beberapa komponen perintilan-perintilan untuk tabung dan sebagainya. Itu saja. Oke, itu yang bisa saya share, beberapa part yang dibutuhkan dalam membuat senapan bullpup. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.